Pernah nggak sih ngerasa udah kerja keras mati-matian, tapi kok rezeki rasanya gitu-gitu aja, bahkan jauh? Nah, hari ini kita bakal ngebongkar sebuah filosofi yang bisa dibilang menjungkir balikan cara kita mikir selama ini. Namanya ilmu magnet rezeki. Dan ini bukan sekedar soal afirmasi positif biasa ya. Ini tentang ilmu untuk menarik keajaiban. Oke, kita mulai dari sini. Lihat angka ini, minus 21 miliar rupiah. Bukan, Anda nggak salah baca, itu ada tanda minusnya di depan. Utang sebesar 21 miliar. Ini bukan kutipan dari film drama loh, ini adalah kenyataan pahit yang dialami oleh pendiri filosofi magnet rezeki, Nasrullah. Di usia 30 tahun, di atas mobil yang melaju kencang di jalan tol, dia ada di titik keputusasaan paling puncak. Tapi ternyata, titik keputusasaan itu bukanlah akhir. Justru, ini adalah titik nol dari sebuah perjalanan yang sangat luar biasa. Semua ini berawal dari krisis finansial global tahun 2008 yang menghancurkan bisnis properti yang dia bangun. Dan di tengah kegelapan itu, saat dia udah benar-benar mentok, solusi justru datang dari tempat yang gak disangka-sangka. Bukan dari penasihat keuangan, tapi dari seorang kiai. Dan sang kiai ini cuma ngasih satu pertanyaan aneh yang ngajak dia buat ingat-ingat lagi sebuah keajaiban di masa lalunya. Dan kuncinya, ternyata ada di ingatan tentang sebuah kulkas di Malaysia, sebuah kejadian yang hampir dia lupakan. Si kiai ini mengingatkan, ingat nggak kulkas itu? Kan kamu nggak beli, nggak nyicil, tiba-tiba ada aja. Kamu itu punya pola di mana apa yang kamu pikirin kejadian. Nah, dari situlah sebuah kesadaran baru muncul. Gimana kalau rezeki itu nggak selamanya harus dikejar? Obrolan singkat soal kulkas tadi itu jadi pemicunya, memantik sebuah pencarian besar. Muncul pertanyaan, jangan-jangan keajaiban itu ada ilmunya ya? Sesuatu yang bisa dipelajari oleh orang biasa seperti kita? Dan ternyata jawabannya adalah, iya, ada hukum spiritual di baliknya. Disinilah sang kiai memperkenalkan sebuah konsep yang disebut maunah. Ini idenya revolusioner banget. Artinya, keajaiban atau pertolongan Tuhan itu bukan cuma hak eksklusif para nabi atau orang-orang suci. Keajaiban sehari-hari, pertolongan yang nggak terduga, itu bisa diakses oleh siapa saja, termasuk kita. Pemahaman ini jadi makin kokoh waktu Nasrullah menemukan dasarnya di dalam Al-Quran lewat kisah Maryam. Ingat kan, Maryam itu menerima rezeki langsung dari Tuhan tanpa perlu usaha duniawi. Ini jadi penegas bahwa kelimpahan itu bisa datang dari jalur-jalur yang, ya, ada di luar nalar kita. Oke, ini kan jadi pertanyaan penting ya. Kalau kelimpahan dari Tuhan itu ibarat hujan yang sangat deras, kenapa kita seringnya cuma merasa kecipratan doang? Jawabannya? Karena tanpa sadar, kita sendiri yang membangun sebuah perisai. Nah, inilah biang keladinya, perisai rejeki. Jadi masalahnya bukan karena rejekinya nggak ada. Rejeki itu melimpah ruah. Tapi tumpukan dosa dan energi negatif di dalam diri kita sendirilah yang jadi perisai, yang secara aktif menolak berkah itu masuk. Cukup menampar ya kesadaran ini. Terus, gimana cara ngancurin perisai ini? Kuncinya ada di 3 pilar penyelarasan. Pertama, selaraskan pikiran kita, fokus pada hal-hal positif. Kedua, selaraskan perasaan kita, tumbuhkan rasa damai dan syukur. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, selaraskan motivasi kita. Bukan lagi buat saya, tapi untuk melayani dan membahagiakan orang lain. Tunggu dulu, mungkin ada yang mikir, wah ini kayak law of attraction dong. Sekilas emang mirip, tapi sebenarnya beda banget. Dan perbedaannya ini fundamental. Di sini kita nggak bicara soal menarik atau attraction, tapi memproyeksikan atau projection. Nah, ini bedanya. Kalau law of attraction seringkali bisa bikin kita ngerasa seolah-olah kitalah sang pencipta, hukum proyeksi ini mengembalikan segala sesuatunya pada tempatnya. Kita ini tugasnya hanya memancarkan sinyal, memproyeksikan niat dan energi. Tapi yang menciptakan hasilnya, ya tetap Tuhan. Dialah sang sutradara utamanya. Biar gampang, analoginya gini deh. Pikiran kita itu laptopnya. Apa yang kita pikirkan itu konten yang kita ketik, dan alam semesta ini layarnya. Kita yang ngetik, kita yang memproyeksikan. Tapi yang pegang kendali proyektornya itu Tuhan. Jadi tugas kita adalah memastikan sinyal yang kita kirim itu jernih dan positif. Oke, urusan dunia dalam udah kita bahas. Sekarang kita lihat ke dunia luar. Gimana caranya hubungan kita sama orang lain justru bisa jadi kunci rezeki. Nah, di sini ada prinsip yang unik banget. Namanya prinsip terumbu karang. Maksudnya gimana tuh? Gini logikanya, rezeki kita itu ternyata dititipkan di kebahagiaan orang lain. Jadi, jangan sibuk ngejar-ngejar ikan sendirian. Capek? Mending kita fokus bangun ekosistem terumbu karang yang sehat dan indah. Kalau hubungan kita dengan sesama itu baik,
Ikan-ikan atau rezeki itu bakal datang dan berkembang biak dengan sendirinya di sana. Ini ada contoh nyata dari prinsip tendangan balik atau kickback. Jadi, Nasrullah ini pengen banget bikin film sendiri. Tapi bukannya sibuk sama proyeknya, dia malah totalitas ngebantu promosiin film orang lain. Dia bahkan sampai bayarin nonton bareng di 10 kota, tulus tanpa pamrih. Dan apa yang terjadi? Produser film yang dia bantu itu saking terkesannya malah datengin dia dan nawarin buat memproduksi ceritanya. Luar biasa kan? Rezekinya muter balik gitu. Pada akhirnya, semua prinsip yang tadi kita bahas ini sebenarnya bisa kita rangkum dalam satu analogi penutup yang begitu sederhana, tapi dalam banget maknanya. Kupu-kupu itu adalah rezeki, bisa berupa uang, kesempatan, kesehatan. Kalau kita kejar terus, ya capek dan kupu-kupunya malah makin jauh. Sebaliknya, kalau kita fokus membangun taman yang indah, yaitu memperbaiki diri kita, pikiran kita, perasaan kita, niat kita, maka kupu-kupu itu akan datang dengan sendirinya. Jadi, apa aja isi taman kita? Yaitu tadi, pikiran yang positif, perasaan yang damai dan penuh syukur, motivasi tulus untuk melayani sesama, kemampuan untuk memaafkan, dan tentu saja yang paling fundamental, koneksi yang kuat dengan Sang Ilahi. Saat kita fokus merawat semua tanaman ini, kita secara alami menjadi magnet yang menarik semua kebaikan itu datang. Jadi, inti dari filosofi magnet rezeki ini sebenarnya mengajarkan sebuah kebenaran yang mendasar. Kekuatan untuk menarik keajaiban itu bukan terletak pada pengejaran kita di luar, tapi pada penciptaan taman yang indah di dalam diri kita. Nah, pertanyaannya sekarang kembali ke kita masing-masing. Taman seperti apa yang akan kita mulai bangun hari ini?